Ciraskanlah si puji kerinda Tuhan teras kini ulina kunduli kursi kerajana tuje ukur tramin siba ijem kepeken ertae sinama kesenangane ijem kepeken ertae sinama kesenangan diiakan ngapangulunta si bujer saja manggurunta kita ginam gemna mekam si arus ngikut peteta ngoi pesai nadalin ku surga kita pesai nadalin kun surga kita ladage. Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari baru yang kami terima pada hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar dari firman ini kami memiliki kekuatan baru dalam menjalani hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahan renungan kita didasari dari Mazmur 20 ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kemenangan dan kekalahan menjadi bagian kehidupan yang pasti kita rasakan. Tidak ada orang yang selalu menang. Walaupun ada istilah menang terus, sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita menyadari bahwa kemenangan bukan menjadi bagian yang selalu kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi menarik, Daud dalam Mazmur 20 ayat 6 justru mengatakan bahwa kemenangan itu menjadi pemberian Tuhan, ya, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang Dia urapi. Kata kemenangan berasal dari bahasa Ibrani Yeshua yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi kemenangan tidak bicara hanya tentang hasil, ada yang kalah dan ada yang menang, tapi kemenangan dalam teks ini bicara tentang keselamatan bagi orang-orang yang Dia urapi. Jadi ada waktunya memang hidup kita tidak selalu beruntung, tetapi status kita sebagai orang yang diurapi, diselamatkan, dimenangkan di dalam Tuhan menjadikan kita seorang yang dimenangkan. Maka kemenangan tidak selalu bicara tentang hasil yang kita dapatkan, tapi bicara tentang status diri kita sendiri. Maka kalau kita menjalani hari kita pada hari ini, apapun hasilnya, kalah bahkan menang sekalipun, ingat bahwa kemenangan itu niscaya diberikan oleh Tuhan dari surga buat semua orang yang diurapi. Karena dikatakan tadi dalam teks ini, kemenangan itu datangnya dari atas. Satu sisi status kita sebagai orang-orang yang diurapi, tapi ini juga bicara tentang relasi kita dengan yang di atas. Orang yang menang adalah orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan.
Jadi bukan hanya bicara tentang hasil, tapi kemenangan juga bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Kerembakan taras Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya kemenangan itu adalah bagian dari diri kita. Tidak lagi bicara tentang hasil, tapi bicara tentang relasi kedekatan kita dari Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini bicara tentang kemenangan menjadi pemberian Tuhan melalui tangan kanannya. Oleh karena itu kemenangan juga bicara tentang kehendak Tuhan. Walaupun hari ini kita ada dalam situasi kalah, jangan-jangan kekalahan itu adalah kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun hari ini kita ada dalam posisi gagal, jangan-jangan kegagalan itu adalah kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pemberian dari tangan kanan Tuhan. Maka apapun itu bagian kita hari ini, mari merasakan kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa ini adalah pemberian Tuhan melalui tangan kanannya. Selamat menjalani hidup hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami. Biarlah firman yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan. Ini Tuhan doa kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.